Dua oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta seusai terjaring operasi tangkap tangan pada Jumat 19 Desember 2025. Kedua oknum tersebut yakni Kepala Kejari Hulu Sungai Utara, Albertinus, dan Kasintel Aziz Budianto. Keduanya tidak memberikan keterangan kepada awak media dan langsung masuk ke gedung KPK dengan pengawalan petugas. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News rekan Fahmi. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Anggra dan rekan Tribunas dimanapun berada. Benar sekali bahwa pada pagi hari ini dua oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Setiabudi Jakarta Selatan. Saya sebelumnya sempat terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah, dan berdasarkan pantauan di lokasi sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Barat beberapa waktu yang lalu, kedua oknum jaksa tersebut telah hadir di gedung KPK yang dimana mereka dijaga begitu oleh beberapa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan adapun berdasarkan informasi bahwa dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang terjaring OTT dan pagi ini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK itu, yakni merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, yakni Albertinus Napitupulu, dan seorang yakni disebut sebagai Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, yakni Aziz Budianto. Keduanya pada saat tiba di Gedung Merah Putih KPK tidak mengatakan sepatah kata pun kepada awak media yang memang sudah menunggu kehadiran mereka di lokasi pada hari ini. Dan berdasarkan pantauan juga bahwa keduanya pada saat tiba di gedung KPK, khususnya untuk Kepala Kejaksaan Negeri Albertinus, dia hadir hanya mengenakan kaos berwarna abu-abu begitu. Dia juga mengenakan masker pada saat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dan Albertinus juga terlihat membawa sebuah tas gemblok begitu yang ia bawa ketika masuk ke dalam lobi gedung KPK. Dan ketika dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media yang sudah berjaga di lokasi pada hari ini, Albertinus juga tidak mengatakan sepatah kata pun kepada awak media. Begitupun dengan Kasih Intel Aziz Budianto yang juga diringkus oleh petugas KPK usai terjaring OTT. Dan berbeda dengan Albertinus, terlihat bahwa Kasih Intel pada saat tiba di gedung KPK mengenakan pakaian cukup tertutup, yang dimana dia mengenakan jaket berwarna hitam, yang dimana memang kepalanya juga ditutupi dengan hoodie yang berada di jaketnya tersebut. Juga Aziz juga menggunakan masker pada saat tiba di gedung KPK. Dan pada saat itu Aziz Budianto juga terlihat membawa dua buah tas yang ditentengnya pada saat masuk ke arah gedung KPK, dan dia juga tidak berbicara begitu ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Tampak Aziz Budianto pada saat digiring oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung masuk ke dalam lobi untuk selanjutnya menjalani proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dan terkait hal ini juga, Anggra dan rekan Tribunas, bahwa juru bicara KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa pihaknya telah membawa kedua orang atau kedua oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara itu ke gedung KPK. Usai sebelumnya telah ada kegiatan penangkapan yang dimana dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan. Dan selain mengamankan dua oknum jaksa tersebut, dikatakan Budi juga bahwa pihak atau penyidik KPK juga turut mengamankan barang bukti lainnya yang dimana berupa uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah. Meski begitu, dalam hal ini Budi tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah uang yang dijadikan oleh barang bukti yang juga diamankan oleh petugas KPK. Dan setelah keduanya dibawa ke gedung KPK, dikatakan Budi juga bahwa kedua jaksa tersebut nantinya akan menjalani proses pemeriksaan usai terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik, yang dimana dikatakan Budi juga bahwa pemeriksaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh kedua oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tersebut. Demikian Anggra yang bisa saya laporkan langsung dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali ke studio.
Baik, rekan Fahmi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bang, sampein dulu bang buat masyarakat di ASU bang, gimana bang? Tadi mau disampaikan bang. Emang bener jaksa itu bang? Bang, diperes-peres jaksa bang. Bangnya gimana? Diarahin dong. Oh, mundur. Ah, gimana? Space cuma segini. Ah. Bang, sini bang. Ini kawannya Bang Edi Sumarwan ya bang. Bang Edi kalau nggak diproses gimana bang? Abang tutup nggak bang Edi? Bang, mana bang? Kejaksanya udah lari ke Jagung bang, gimana tuh bang? Wah, jaksa udah diangkut di Jagung. Bang, Pakai hoodie lagi, pakai masker. Ya. Makasih ya Pak. mundur. Ah, mana space cuma segini? Nih. Bang, sini bang. Sini Bang. Ini kawannya Bang Edi Sumarwan ya bang. Bang Edi kalau nggak diproses gimana bang? Abang tutup nggak bang Edi Sumarwan? Bahwa sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan telah menggelar 3 operasi tangkap tangan di lokasi berbeda pada Kamis 18 Desember. Operasi senyap tersebut berlangsung di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Di wilayah Banten dan Jakarta, KPK telah mengamankan 9 orang yang terdiri dari aparat penegak hukum, penasehat hukum, dan pihak swasta. Dari OTT di Banten, penyidik turut menyita uang tunai senilai 900 juta rupiah. Sementara itu, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Bekasi dengan total 10 orang yang diamankan. Salah satu pihak yang terjaring dalam operasi di Bekasi diketahui merupakan Bupati Bekasi yakni Ade Kuswara. Sementara itu, operasi senyap di Kalimantan Selatan mengamankan 6 orang.
Hingga kini KPK masih mendalami keterlibatan para pihak yang ditangkap dalam OTT di Kalimantan Selatan tersebut. Sebagai informasi, 2 oknum jaksa dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta seusai terjaring operasi tangkap tangan pada Jumat 19 Desember. Kedua oknum tersebut yakni Kepala Kejari Hulu Sungai Utara yakni Albertinus dan Kasintel Aziz Budianto diperiksa KPK. Dengan demikian total 25 orang berhasil diamankan dari 3 OTT yang digelar secara serentak. KPK belum merinci identitas lengkap dari seluruh pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara dari ketiga operasi senyap tersebut. Informasi lebih lanjut terkait konstruksi perkara dan penetapan tersangka akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai. Bahwa sejak sore sampai dengan malam tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan 9 orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di dalam. Nanti perkembangannya seperti apa, status hukumnya bagaimana, termasuk kronologi, konstruksi perkara, nanti kami akan sampaikan secara lengkap. Untuk koordinasi tentu nanti kami akan lakukan, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan Bapak Fitro bahwa kami di KPK dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung maupun kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara intens terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Termasuk hari ini terkait dengan detail konstruksi perkara kami belum bisa sampaikan saat ini. Nanti masih akan dilakukan ekspos, masih didalami dan dianalisis lagi oleh tim, dan para pihak yang diamankan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kami nanti tentu akan sampaikan secara lengkap kronologi dan konstruksi perkaranya, termasuk status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan oleh tim pada hari Rabu kemarin sejumlah 9 orang. Kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima 2 terduga ya, yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD ya, terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerjasama ini penyerahan terhadap 2 terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, sehingga malam ini karena waktu juga sudah larut dan kondisi kita sudah sama-sama, terutama yang diamankan tadi sudah cukup lelah, sehingga kami mohon waktu untuk memberikan penjelasan besok lebih lanjut di Kejaksaan Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.